ngoroknya aneh gitu. Teman-teman tahu aku ngelihat apa? Jadi aku nengok ke kanan gitu, ada tembok dua, di tengah-tengahnya ada. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Dinda Kani. Nah, sekarang aku lagi mau bikin video cerita tentang pengalaman aku. Dan ini adalah pengalaman unik banget. Bahkan aku nggak tahu teman-teman di luar sana akan percaya atau enggak. Cerita apa? Cuman sebelum nonton video ini, please subscribe dan loncengnya dinyalain untuk teman-teman update video-video aku berikutnya. Jangan lupa like dan juga share. Komen juga di bawah apa aja sih yang teman-teman mau aku bikin selanjutnya. Nah, gini teman-teman. Jadi aku akan menceritakan awal mulanya mengapa ini bisa terjadi. Cuman ini kayak ini benar-benar horor gitu, pengalaman dalam hidup aku, dan aku bersyukur aku pernah mengalami ini gitu. Nah, apa itu? Dan sekarang aku lagi shoot malam-malam dan sendirian di depan rumah. Oke, bye. Semoga aku nggak merinding. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi teman-teman, dulu waktu aku SMP, aku pernah kenal sama bapak dan ibu. Tapi aku nggak pernah ketemu sama mereka sama sekali. Aku kenal mereka itu dari SMS. Cuman aku nggak ngerti kenapa dulu gitu. Mungkin dulu zaman-zamannya iseng, tau nggak sih, yang SMS kayak gitu. Nah, aku balas lah tuh. Terus dia bilang gini, pokoknya kamu, aku lupa cerita detailnya gimana. Cuman tiba-tiba beliau bilang gini, kamu akan disukai oleh banyak orang. Nah, aku tuh percaya nggak percaya gitu kan, hal-hal kayak gitu. Ya udahlah gitu, percaya nggak percaya gitu kan. Nah, akhirnya gue agak merinding ya. Jadi akhirnya ternyata dari maknanya ibu dan si bapak itu bilang aku akan disukai banyak orang, itu ada makna lain, yaitu kayak mata batinnya pun juga dibuka. Pokoknya kayak aku sadarnya itu setelah aku lulus. Jadi aku kenal ibu atau bapak itu kelas 3 SMP. Nah, aku merinding. Nah, aku SMA nih. Udah mulai SMA aku baru nyadar. Nah, aku tinggal di rumah aku. Nah, terus aku lagi main nih ke tempat teman, atau aku lagi nginep di mana. Kayak dulu aku nginep di rumahnya kakak aku pas dia baru-baru nikah. Jadi aku tuh kayak gimana ya, aku tuh bisa ngerasain kalau di daerah yang aku berada itu ada sesuatu yang makhluk lain gitu, kayak yang janggal. Kayak gue nggak mau ke sudut itu, demi Allah sekarang aku merinding. Atau gue nggak mau ke sudut itu. Terus kayak aku selalu mau ngelihat ke sisi apa gitu, itu dimanapun aku berada. Nah, kayak ngerasa nggak tenang gitu. Gimana sih, kayak kita tahu ada sesuatu tapi kita nggak lihat gitu, cuman kita tahu ada sesuatu gitu. Ya pasti teman-teman juga tahulah, di bumi ini kita nggak hidup sendirian, ada jenis-jenis makhluk lain. Nah, aku pernah waktu itu nginep di rumah kakak aku. Dulu kakak aku tinggal sama mertuanya. Nah, aku sebutin gak sih kayak di perumahan di daerah Pondok Indah. Tapi ini bukan hantu Pondok Indah. Pokoknya aku nginep di rumah kakak aku. Dan kayak aku tuh, jadi tuh rumahnya gede banget. Jadi ini ruang makan tuh pintunya beda sendiri. Jadi ini pintu masuk, ada pintu, ini ruang makan. Nah, ini ada tangga naik ke atas ke kamar kakak aku, dan di sini kamar utamanya mertua kakak aku. Nah, aku tuh kalau dari tempat makan, kan aku malam-malam suka lapar tuh. Itu aku kayak udah mau SMA. Nah, cuman kan kita liburnya lama, aku nginep di situ. Nah, aku dari ruang makan, aku mau naik ke atas, aku kayak ngeliat perempuan, tapi aku nggak ngelihat mukanya gitu. Kayak gimana sih, kayak dia jalan terus aku cuma ngelihat punggungnya. Dan aku nggak pernah ngelihat makhluk kayak gitu. Aku ngelihat wujud mukanya gitu, aku cuma ngelihat badannya doang. Boleh nggak sih bikin channel kayak gini? Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuma ngelihat badannya doang, nggak pernah aku ngelihat mukanya sama sekali. Aku nggak tahu mukanya seperti apa hantu itu. Nah, terus jadi suatu ketika di rumahnya teman aku,
aku ke rumahnya teman aku, terus kayak aku sama teman aku lagi nih cowok. Nah aku tuh kayak masuk ke rumahnya, aku kayak suka ngelihat kayak, jadi tuh kayak ada ruangan gitu, terus ada kacanya. Aku kayak suka lagi nih, aku lewat nih, aku suka ngerasa di situ ada anak kecil, tapi aku nggak ngeliat mukanya, tapi aku tahu di situ ada anak kecil ngeliatin kita bolak-balik. Menangis. Terus pas kita lagi makan, terus kan cuci tangan nih, anjir bunyi dong, makan cuci tangan. Nah di sini tuh ada kayak rak piring, kayak rak piringnya itu kan ada kaca kan, pasti kan mantul kalau ada cahaya kan. Nah kalau kan ada cahaya, jadi mantul apa yang ada di belakang kita. Dan tahu apa, di atas tuh kayak ada orang ngeliatin kita lagi di bawah, jadi kayak lantai 2 gitu. Nah ini tuh kayak tembok, nah ini ada lantai 2-nya, terus ada tembok bisa ngelongok ke bawah gitu loh. Nah aku lagi cuci tangan di rumah teman aku itu, dan dia langsung kayak ngeliatin duduk gitu. Nah aku ngeliat dari kaca, aku nengok dong ke belakang, tapi sumpah pas zaman itu tuh aku kayak, aku tahu ada dan aku takut, cuman aku kayak ya udah, terus gimana, nggak ngerti itu kenapa. Nah udah kan, abis itu kita ke ruang makan belakang, kayak ruang nongkrong gitulah di belakang. Nah pas kita lagi nongkrong di belakang, kita udah mau pulang nih, cuman itu udah malam, kayak jam 10-an kali ya, setengah 11. Nah kita masuk ke dalam, aku nggak tahu teman aku tuh udah ngerasa juga ya, cuman kayak kita masuk ke dalam, aku lupa kenapa waktu itu kita ngerasa apa. Nah kunci mobilnya ketinggalan di halaman belakang itu. Temen aku bilang tolong ambilin dong, dia takut, aku takut, terus aku ya udah sok berani aja. So berani aja, aku duluan di depan dia, dia ngikutin di belakang aku, padahal cowok badannya gede keker malah nyuruh aku ngambil kuncinya ke halaman belakang. Kepikir nggak sih kayak, ya udahlah lupain, mungkin dia bercanda ya. Aku jalan duluan, tiba-tiba ada di sebelah kanan aku mejanya, dan itu kayak kuncinya ada di situ. Pas aku mau menyamperin tuh kunci, teman-teman tahu aku ngeliat apa? Jadi aku nengok ke kanan gitu, ada tembok dua, ada tembok dua, di tengah-tengahnya ada pocong. Sumpah demi Allah aku ngeliatin itu bentuknya seperti apa, kayak di TV-TV, mukanya berkerak, pocong, kayak pocong. Dan itu tuh berkerak mukanya, kainnya kayak udah bertanah-tanah gitu, kayak beneran di TV-TV. Dan aku cuman kayak nengok gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku langsung balik badan dan aku masuk ke dalam, gak ngambil kunci. Besok puasa setan pada dikurung kan ya. Dan aku cuman kayak ngambil kunci gitu, nggak ngambil kunci, aku langsung masuk ke dalam. Teman aku ikut masuk ke dalam, aku lupa dia udah ngambil kuncinya apa belum. Pas kita udah masuk ke dalam, udah ngelewatin pintu, dia cuman kayak ngomong, lo lihat apa? Aku nggak berani ngomong, aku cuman kayak astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Aku yang kayak orang sawan gitu, cuman bisa bilang astagfirullahaladzim doang. Terus tiba-tiba dia ngomong, lo lihat pocong ya? Hah? Aku langsung kaget dong, kayak dia tahu apa yang aku lihat padahal aku nggak ngomong sama sekali. Berarti kan aku nggak halusinasi karena 2 orang yang ngelihat kayak. Dan aku sih ngerasa teman aku itu juga kayak, mungkin dia disebelin kali ya sama roh-roh itu atau makhluk-makhluk yang sejenis itu, karena setiap aku main sama dia selalu ada hal-hal aneh gitu. Jadi aku main nih misalnya sama dia, pernah juga aku pulang setelah main sama dia, kayak aku tidur, terus kayak di sebelahnya mama aku, kita cuma berdua doang di rumah. Ayah aku lagi pergi, kita berdua doang di rumah. Terus mama aku ngadep ke sana, nah aku di sini, dan ini tembok. Terus aku kayak main HP gitu kan, zamannya BB waktu itu. Nah terus aku main HP, mama aku ngorok, udah kan. Terus kayak aku main HP, cuman pas aku dengerin kok ngoroknya aneh gitu kan. Aku kayak dengerin gini ngorok, ternyata mama aku udah nggak ngorok. Dan kalian tahu apa, kayak aku dengerin
kayak aku dengerin suaranya angklung-angklung Jawa kayak neng nang neng kayak gitu. Itu aku ngedengerin dari tembok, ngerti gak sih, kayak di sebelah sana tuh udah nggak ada rumah lagi gitu, kayak rumah aku tuh udah paling ujung dan temboknya tebel, dan di sebelah sana tuh pabrik gitu, kayak bukan pabrik, kayak gudang atau apalah, tapi itu udah bukan rumah lagi di sebelah sananya. Oh, kaget. Iya, nggak apa-apa. Nggak. Guys, tadi ada tante aku masuk, dan itu aku kagetnya setengah hidup karena bunyi pintunya tuh kayak preng gitu kan. Demi Allah, aku dengerin suara Jawa gitu, kayak angklung-angklung gitu, entahlah apa, pokoknya kayak di film-film horor tuh kan suka ada bunyinya ning kayak gitu-gitulah. Nah, itu tapi suaranya pelan banget, maksudnya kayak soft banget nadanya, dan aku dengerin dari tembok. Siapa coba yang mau dengerin lagu kayak gitu malam-malam, kan gak mungkin gitu kan, siapa siapa yang mau. Dan aku akhirnya kayak nggak berani bilang ke mama aku apa yang terjadi. Aku cuman, ma bangun, ma bangun, aku mau minum. Terus kayak mama aku bangun kan, kayak takut panik gitu, jadi aku kayak cuma, ma cepetan buruan, ma cepetan, aku bilang gitu kan. Terus kayak udah mau belok ke kiri ngambil minum, ma nggak usah, ma buka pintu, ma cepetan buka pintu. Kayak gua tuh langsung kayak parno gitu, aku tuh langsung kayak parno gitu, kayak berasa dijegat gitu di pintu, nggak bisa, pokoknya buka pintunya susah. Mungkin karena baru bangun mama aku, cuman kayak aku panik gitu kan, kayak ma buruan gitu kan, kayak gitu. Terus akhirnya mama aku buka pintu dan kita nunggu di luar. Aku baru bilang apa yang terjadi setelah ayah aku datang. Pokoknya aku nggak mau masuk ke rumah kalau ayah aku nggak datang. Oke guys, tapi kalian percaya nggak sih, kayak percaya nggak percaya ya, cuman itu yang aku alamin, dan aku ngerasa hal tersebut setelah apa. Jadi aku waktu itu pergi ke Jogja sama tante aku dan sepupu aku. Tentunya sepupu aku itu anaknya tante aku itu. Jadi kita pergi nih bertiga, ketemu sama teman lamanya tante aku. Teman lamanya tante aku ini punya anak, dan anaknya itu ajaib banget, dia dapat hal yang spesial lah, nggak seperti kita nggak punya hal itu gitu. Nah, jadi dia bisa tahu orang sakit apa gitu. Nah, dia bisa nyembuhin. Aku lupa dia bisa nyembuhin atau enggak, tapi dia bisa tahu orang itu sakit apa. Nah, aku pertamanya nggak percaya, ya namanya aku tuh nggak percaya sama sekali kayak gitu-gitu, tapi ya udah gitu kan, percaya nggak percaya. Nah, dia bilang kalau kamu tuh punya penyakit ini, kamu nggak penyakit parah kayak misalnya darah rendah gitu, kayak hah kok tahu gitu, aku nggak ngerti kan dia tahu dari mana gitu. Cuman aku percaya setelah itu. Terus dia tiba-tiba dia bilang gini, ya kamu ada yang ngikutin nenek-nenek. Gimana ya, kamu kayak lo kayak dikasih tahu sama orang lain, dia cewek lebih muda dari aku, dan dia bilang kalau aku diikutin sama nenek-nenek, ya udah please ilangin gitu. Jadi ternyata tante aku juga ada, dia diikutin sama cewek, dan itu kesambet dari zaman SMA di pohon di sekolahan. Nah itu udah dihilangin, akhirnya aku juga dong mau dihilangin karena aku takut kan. Ya udah hilangin aja, karena ngapain juga aku memelihara makhluk seperti itu gitu kan. Kalau dia ngikutin aku ya silahkan balik ke alamnya gitu. Jadi aku percaya nggak percaya, ya udah aku percaya aja daripada gue diikutin gitu kan. Ya udah akhirnya aku dipegang tangannya, terus kayak dihilangin si nenek-neneknya. Terus tiba-tiba si cewek itu bilang, si temennya, anak temennya tante aku, udah nggak ada kak, katanya gitu. Udah tuh kan nggak ada. Nah setelah aku tuh nyadarnya sebulan kali ya, pokoknya lama aku nyadarnya, karena aku tuh sebenarnya juga nggak sadar kalau aku tuh ternyata waktu itu gara-gara ya ibu sama bapak zaman aku SMP itu, aku dibuka mata batinnya. Aku nggak nyadar. Nah aku tuh nyadarnya setelah si nenek itu pergi gitu, dari ngikutin aku, dan aku udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi. Hidup aku tenang tentram, mau dimanapun aku berada, aku nggak pernah ngerasa kayak ada ini ada itu, kayak aku udah nggak pernah ngerasa sama sekali gitu, aura-aura aneh pun nggak ada. Aku hidupnya tenang banget. Cuman aku pernah ngerasa sedih, kayak ya gue udah nggak tahu lagi kalau ada apa di lingkungan gue, di sekitar gue. Aku udah yang kayak gitu. Cuman aku bersyukur juga sih, udah diilangin, dan walaupun aku udah nggak bisa ngerasain ada apa di sekitar aku, ya udah. Cuma kalian percaya nggak percaya sih ya, terserah. Ini aku cuman sharing pengalaman aja, dan semoga teman-teman di luar sana juga menyadari kalau ternyata dia punya hal spesial gitu. Jangan kayak aku tuh
sadarnya tuh telat gitu, kayak aku tahu tapi nggak sadar, gimana ya, kayak aku bisa jalan dan aku nggak sadar kalau aku bisa jalan. Ya aku tahu aku bisa jalan, terus kenapa yang kayak gitu loh, kayak hal yang aku nggak sadar tapi ternyata ada gitu. Nah pas sudah nggak ada baru aku ngeh banget gitu. Jadi itu pengalaman aku, dan semoga teman-teman di luar sana nggak ada hal-hal yang diikutin sama makhluk apa yang jahat-jahat. Semoga kita selalu dilindungi Allah, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita aku. Pokoknya Allah selalu bersama kita. Jangan lupa subscribe, share, like,